Tanggal 20 Oktober 2014, Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala akan mulai bekerja untuk memimpin bangsa Indonesia. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu memiliki program yang akan dijalankan dalam periode pemerintahannya yang dikenal dengan Nawacita atau 9 program prioritas. Program tersebut dijalankan untuk mewujudkan visi sebagai Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan pada gotong royong. Sebagian besar pengamat ekonomi menanggapi positif mengenai hal-hal yang ditawarkan oleh Nawacita. Untuk itu mari kita simak pendapat ekonom Dr. Telisa Aulia Ferlianti mengenai ke-9 program tersebut. Saya ingin menanggapi tentang visi misi dari Pak Jokowi yang terangkum di dalam Nawacita. 9 hal yang terangkum di dalam Nawacita itu memang merupakan kumpulan dari berbagai ide yang diterima oleh Pak Jokowi sendiri dari timnya itu mengenai bagaimana visi misi Indonesia ke depan yang terangkum di dalam Nawacita tadi. Nah, di antara 9 itu sebetulnya secara umum sangatlah baik ya. Kita menilai itu komponen-komponennya sudah mencakup mulai dari aspek kenegaraan, kemudian aspek ekonomi, kemudian juga aspek kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Jadi di situ sudah cukup lengkap, walaupun sebetulnya memang bukan hal yang terlalu baru dalam arti baru, betul-betul baru di sini, betul-betul orisinal, tetapi minimal itu menjadi stressing lagi terhadap poin-poin yang penting sebagai PR Indonesia ke depan. Nah, yang terangkum dalam 9 ini misalkan di sini adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, kemudian membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan. Nah, ini kan juga yang sering menjadi kendala, tata kelola pemerintahan. Kemudian yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, ini pun juga menjadi ciri khas Pak Jokowi ya, yang memang dari sistem kerakyatan itu adalah dari pinggiran tadi. Jadi membangun ekonomi pinggiran, terutama pedesaan selama ini, selama 10 tahun era Pak SBY memang nampaknya seakan-akan desa itu dilupakan karena memang lebih banyak perkotaan. Nah, ini yang ingin di-stress oleh tim Jokowi JK itu bahwa adalah concern kepada pedesaan. Kemudian menolak negara lemah karena selama ini negara Indonesia banyak dirugikan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Nah, itu dengan adanya konsep ini kita harapkan menjadi lebih kuat. Kemudian kualitas hidup itu ditingkatkan karena belum tentu income meningkat tapi kualitas hidup meningkat, itu juga penting. Kemudian meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional karena kita akan menghadapi berbagai era globalisasi yang lebih ketat lagi. Misalkan kita mau menuju masyarakat ekonomi ASEAN 2015, APEC 2020 akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi berbagai kerjasama internasional itu menjadi tantangan yang berat ke depan untuk Indonesia. Kemudian kemandirian ekonomi, karena walaupun bangsa kita sudah merdeka, secara mandiri kita masih banyak tergantung kepada asing. Kemudian revolusi karakter bangsa terkait dengan kurikulum pendidikan, karena kita tahu pendidikan itu adalah pembentuk karakter bangsa, pembentuk daya saing bangsa, sehingga itu juga menjadi hal yang urgent. Dan kemudian kebinekaan, karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam, kadang-kadang keberagaman ini bisa menjadi biaya, bisa menjadi manfaat. Yang ingin di-stress adalah bagaimana meningkatkan manfaatnya supaya lebih banyak daripada biayanya ini. Jadi kita harus menyadari dengan given kondisi kita yang sangat beragam, bagaimana ke depan pertumbuhan ekonomi kita, kesejahteraan ekonomi kita itu menjadi lebih bisa ditingkatkan lagi. Jadi bagaimana langkah-langkah efektif? Seharusnya pertama adalah dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kondisi yang telah ada diwariskan oleh era Pak SBY dan era-era presiden sebelumnya. Jadi agar tidak melakukan pengulangan lagi, sehingga kita bisa fokus mana sih yang sudah, mana yang belum. Karena kalau yang sudah kemudian diulang lagi, menurut kami itu sangat tidak efektif. Jadi harus melihat dulu mana yang belum dilakukan, itu yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan prioritas itu, kemudian kita lakukan sosialisasi kepada stakeholder. Jadi kita identifikasi dulu stakeholder dari setiap poin yang ada di dalam Nawacita itu, kemudian kita sosialisasikan dan komunikasikan terlebih dahulu. Jadi sebelum action, kita sosialisasikan dulu untuk mendapatkan masukan-masukan agar program-program ini menjadi lebih efektif tadi untuk mengurangi redundant, mengurangi overlapping, dan meningkatkan efisiensi dan penajaman. Jadi itu penting. Nah, nanti setelah itu barulah action yang dilakukan. Nah, dalam action ini kita tahu Pak Jokowi sangat piawai dalam hal action, karena memang selama ini action itu menjadi utama lah untuk langsung mendapatkan hasil nyata. Nah, tapi action ini sendiri
dengan gaya belusukan itu mungkin tidak bisa semuanya bisa diselesaikan dengan belusukan. Tentu Pak Jokowi membutuhkan tim yang kuat di dalam melakukan action untuk merealisasikan nawacita ini. Sebagai contoh di sini kita ambil saja salah satu contoh di sini, misalkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, ini kita harus mendapatkan masukan dari banyak stakeholder selama ini pembangunan di pedesaan itu seperti apa, kemudian apa kelemahannya selama ini, bagaimana SDM-nya, kemudian bagaimana sumber daya yang ada di pedesaan yang bisa kita optimalkan, dan kemudian masalah-masalah yang ada di daerah, supaya ini tidak menjadi eksklusif hanya di pusat saja, karena kita tahu walaupun sudah desentralisasi ini sudah lama bergulir, tapi kita masih tahu ketimpangan antara pusat dan daerah pun, penumpukan di Pulau Jawa pun itu masih terus terjadi. Nah, ini kan target dari pimpinan ke depan adalah lebih membuat ketimpangan antara Jawa dengan non-Jawa ini juga semakin mengecil ketimpangannya. Nah, itu yang kita harapkan juga bisa kita lihat dari era presiden yang baru ini, juga lebih memperhatikan masalah ketimpangan ini.